Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Kakak Tika atas kesempatannya. Melanjutkan tugas kelompok presentasi PPT Makhorijul Huruf dari pekan sebelumnya. Hari ini udah masuk ke pertemuan ketiga yang akan membahas Makhorijul di alisan atau lidah. Ini adalah organ lidah kita. Di secara umum, di sini terbagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, dan ada kepala lidah. Nah, untuk akar lidah secara letak atau strukturnya, ini jadi bagian dari lidah. Namun, untuk pergerakan dalam menghasilkan makhraj, untuk akar lidah ini tidak masuk ke dalam bagian alisan. Karena eh, akar lidah ini masuknya ke bagian al-halku yang udah dibahas di pekan sebelumnya. Ya. Lidah mempunyai dua sisi, yaitu ada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Nah, untuk sisinya itu dimulai dari pangkal pangkal lidahnya. Jadi dihitung di sini dari pangkal sisinya sampai ke ujung akhir sisi. Ini adalah organ bagian atas di dalam mulut kita, yaitu bagian langit-langit. Nah, pertemuan antara lidah dengan langit-langit di atasnya ini akan menghasilkan makhraj alisan. Nah, langit-langit pun terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada gusi, ada langit-langit bagian depan, langit-langit bertulang, langit-langit berdaging, dan ada tekak atau ukula atau yang kita kenal dengan anakan lidah. Gitu. Nah, bagian dari langit-langit ini akan apabila bertemu dengan lidah bagian tertentu, ini akan menghasilkan makhraj yang berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Gitu. Di sebelahnya ada gigi. Ini adalah struktur gigi kita. Sama seperti langit-langit, gigi ini pun menjadi salah satu bagian terpenting untuk menghasilkan makhraj alisan, terutama untuk yang apabila terjadi pertemuan antara tepi lidah dan ujung lidah dengan beberapa gigi-gigi tersebut. Nah, secara keseluruhan huruf lidah itu terbagi menjadi 18 huruf. Ada 18 huruf yang berasal dari 10 makhraj. Ya, 10 makhraj. Oke. Yang pertama, makhraj yang berasal dari pangkal lidah. Dari pangkal lidah itu ada dua makhraj, yaitu di huruf qaf dan di huruf kaf, yang masing-masing tiap makhraj itu berbeda. Selanjutnya ada yang dari tengah lidah atau wasatul lisan. Nah, di sini ada tiga huruf, yaitu jim, shin, sama ya. Selanjutnya ada tepi lidah, tepi atau sisi lidah, atau hafatul lisan, kita kenal dengan hafatul lisan. Ini menempatkan ada huruf dot dan lam. Nah, untuk tepi lidah itu terbagi menjadi dua. Tepi lidah bagian belakang itu untuk huruf dot, tepi lidah bagian depan itu untuk huruf lam. Dan terakhir itu ada ujung lidah, ujung lidah. Di situ ada makhraj huruf nun, huruf ro, terus ada makhraj huruf ta, dal, to, yaitu ujung lidah permukaan atas bertemu dengan gusi gigi seri atas. Selanjutnya ada makhraj huruf zai, sin, sod, akhir ujung lidahnya bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah. Dan terakhir ada makhraj dari huruf sa, zal, wo, yaitu ujung lidah permukaan atas bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi secara keseluruhan ada 10 makhraj yang dialisan dengan 18 huruf. Ya, pangkal lidah. Eh, untuk pangkal lidah huruf yang pertama ada huruf qaf. Makhrajnya adalah langit-langit berdaging. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit berdaging.
Nah, di sini qaf mempunyai sifat jahar, syiddah, isti'la, infitah, dan qalqalah. Nah, latihan membaca huruf qaf. Q, qi, ku, ak, ik, uk, akko, iqi, uku, qadirun, waqina, qulubihim, aqwamu, shiqwatuna, uqsimu, walaqahum, al-mutalaqiyani, zaqumin. Nah, kesalahan yang terjadi saat pengucapan huruf qaf ini yang pertama diucapkannya sering mendekati huruf kaf. Misalnya kalu di huruf kaf, kalu gitu. Atau yang kedua bisa diubah menjadi huruf G, golilun. Jadi qafnya diganti menjadi huruf G. Atau juga bercampur dengan huruf ghain, al-ghadri, al-ghadri. Nah, atau eh, saat pengucapan qaf itu ada hamesnya seperti kalu gitu. Itu yang paling sering terjadi saat kesalahan pengucapan huruf qaf seperti itu. Selanjutnya untuk huruf aksol lisan yang kedua adalah huruf kaf. Nah, kaf ini posisinya mahrotnya adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit berdaging dan langit-langit bertulang. Jadi ada bagian bertulangnya, ada bagian kerasnya. Nah, sifatnya dia punya sifat hams, syiddah, istifal, dan infitah. Latihan membaca huruf kaf, ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Talakakum, kitabin, kuli, akromani, wal ikrami, mukrimin, bibat kata, syakim minha, yuderikum. Nah, kesalahan yang sering terjadi saat pengucapan huruf kaf ini adalah berlebihan dalam memberikan hams berharokat, saat berharokat. Jadi dibacanya fakanu. Jadi hamsnya tuh terlalu berlebihan. Harusnya normal aja, alami. Fakanu. Nah, kalau misalnya berlebihan, fakanu seperti itu. Hamsnya hilang, terutama ketika bersukun. Dikroka. Jadi hamsnya tidak tertunaikan untuk sifat hamsnya. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi terucap menyerupai huruf qaf. Wataroku iman. Nah, wataroku. Seperti itu. Jadi kafnya terlalu ke belakang. Terucapnya seperti qaf. Wataroku. Seperti itu. Nah, untuk perbandingan makhraj qaf dan kaf, dari gambar ini bisa terlihat, meskipun qaf dan kaf ini sama-sama berada di aksol lisan, di pangkal, tapi bisa terlihat perbedaannya. Untuk huruf qaf, karena qaf ini mempunyai sifat isti'la, saluran tenggorokannya itu menyempit. Sedangkan kaf ini lebih terbuka dan tengah lidahnya tengah lidahnya agak melengkung. Terus perbedaan yang kedua bisa terlihat dari letak kof dan kaf karena eh, kof kof letaknya ini pas di langit-langit berdaging, persis di atas langit-langit berdaging. Sedangkan kaf selain langit-langit berdaging ini masih ada bagian bertulangnya, jadi ada bagian keras. Nah, dari letak ini pun memungkinkan untuk kaf ini mempunyai sifat hams, jadi ada aliran udaranya. Eh, Kalau kof ini tidak sama sekali, posisinya lebih ke dalam. Sehingga kaf itu mempunyai sifat hams, kof tidak. Jadi perbedaan yang jelas, yang nyata
antara qaf dan kaf adalah qaf itu mempunyai sifat isti'la, ditandai dengan menyempitnya saluran tenggorokan, dan melengkungnya melengkungnya tengah lidahnya, dan sifat dari hams yang ada di huruf kaf yang tidak dimiliki huruf qaf. Lanjut ke bagian tengah lisan atau wastul lisan. Makhraj dari huruf yang pertama itu ada huruf jim. Makhraj dari jim adalah tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit di atasnya. Dengan pas yang di atasnya, langit-langit di atasnya, tengah langit-langit di atasnya. Sifatnya ada jahar, syiddah, istifal, invitah, dan kolkola. Latihan membaca huruf jim, ja, ji, ju, aj, ij, uj, aja, iji, uju, jabalin, jibalin, junaha, yaj'ala, ij'al, mujtami'una, sajjajan, sijilin, laju, laju. Kesalahan yang sering terjadi saat pengucapan huruf jim adalah terucap dengan sifat rohwah, sya'alu, seperti itu. Jadi uh, ada rohwahnya, sya'alu, bercampur dengan suara dal. Misalnya, yadma'una. Nah, suaranya tidak jim, tapi ada suara dalnya. Suaranya bercampur dengan shin. Al-musyahidina. Seperti itu. Jadi ada suara shinnya, tidak murni suara jim. Diubah menjadi ya. Contohnya al-masjidi. Jadi masjidi ada suara ya-nya. Terucap seperti huruf G. Al-haggu. Al-haggu. Ada suara G-nya. Itu untuk huruf kesalahan yang terjadi pada huruf jim. Huruf yang kedua dari wasat tulisan ini ada huruf shin. Makrotnya sama dengan huruf jim, yaitu tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit di atasnya. Untuk sifatnya ada hams, ada rokhwa, istifal, invitah, dan tafashi. Latihan membaca huruf shin, sha, shi, shu, ash, ish, ush, asha, ishi, ushu. Jadi sifat dari tafasi ini adalah membuat suaranya menyebar di sela-sela mulut. Syakaro, bisyirkikum, syukuron, yashkuru, ishtarau, ushkur, asyakuru, ashimali, wa ahushu biha. Ya. Kesalahan yang sering terjadi saat pengucapan huruf shin ini adalah suaranya lemah karena sandaran makhrajnya lemah. Jadi misalnya ishtarau gitu. Tahu kesalahan yang lainnya, suara tertahan di dalam mulut karena rahang atas dan bawah tidak sedikit terbuka sehingga suaranya sulit untuk keluar. Jadi suara shinnya pun tidak kuat gitu. Ishtarau hampir sama. Jadi suaranya tuh lemah dan tertahan. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi adalah makhrajnya agak ke depan, sehingga suaranya bercampur dengan sin. Contohnya, minas sayyitani. Gitu. Jadi seperti makhraj sin jadinya. Dan terakhir, kesalahan yang sering terjadi adalah mengikuti tafhim huruf yang berdekatan setelahnya. Ini jadi bacanya shototo, shototo. Jadi ikut ke bawah tebal untuk huruf shinnya. Karena di huruf setelahnya ada huruf
isti'la. Seperti itu. Selanjutnya, huruf yang berada di wasat tulisan adalah huruf ya. Makrotnya pun sama dengan dua huruf sebelumnya. Tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit di atasnya. Nah, sifatnya ada jahar, rokhwa, istifal, infitah, dan lin. Latihan membaca huruf ya, yi, yu, ai, 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 ya, i, uyu, ya, ya, yuhyiya, wa yastahyuna, ainama, ya, ayyatuha, illiyina, illiyuna. Nah, untuk kesalahan yang sering terjadi saat pengucapan huruf ya adalah pertama, berlebihan dalam menekan bagian tengah lidah terutama saat bertasydid. Eh, di nabernya terlalu over, terlalu berlebihan. Iya kah? Seperti itu. Atau suaranya bercampur dengan guna. Aduya. Gitu. Aduya. Hmm. Perbandingan makhraj jim, shin, dan ya. Nah, dari sini walaupun berada dalam satu makhraj ketiga huruf ini, tapi terlihat perbedaannya. Untuk huruf jim, ini tengah lidahnya ini menempel ke langit-langit, ke tengah langit-langitnya, menempel. Jadi tidak ada jarak. Ini terkait dengan sifatnya yang jim itu punya sifat syiddah. Jadi saat pengucapannya itu seperti kita benturkan tengah lidahnya ke eh, atas, ke langit-langit di atasnya. Jadi tidak ada celah sama sekali untuk huruf jim. Sedangkan untuk huruf shin masih ada celah, celah yaitu sedikit menjauh, jadi ada jarak. Nah, celah inilah yang digunakan untuk menghembuskan udara atau suara sesuai dengan sifatnya. Shin itu punya sifat hams dan ada tafashi gitu. Jadi ada celahnya untuk mengalirkan hembusan udara atau suara. Nah, untuk huruf ya, celahnya itu eh, menjauh, termasuk lebar, karena termasuk juga ya ini sifatnya yang ada sifat linnya tadi, jadi lembut gitu, mudah gitu. Jadi untuk jim, shin, dan ya, walaupun dalam satu makhraj, tapi punya sifat yang berbeda. Oke. Bagian yang kedua, bagian yang ketiga, maaf, yang ketiga adalah hafatul lisan atau sisi lidah. Nah, bot ini menempatkan sisi lidah bagian belakang. Jadi makhrajnya itu keluar dari salah satu sisi lidah atau keduanya bertemu dengan dinding bagian dalam gigi geraham atas. Jadi bertemu dengan dinding bagian dalam gigi geraham atas. Nah, sifatnya ada jahar, ada rokhwa, isti'la, ikhbak, sama istilqola. Nah, ini bisa kita lihat daerah berwarna hijau. Nah, di sini adalah wilayah dari bot. Jadi dia bertemu geraham-geraham ini, geraham-geraham bagian dalam, bagian atas ya, geraham atas. Nah, daerah sinilah penekanan tepi lidah yang akan menghasilkan suara bot. Seandainya penekanannya ada di bagian depan, itu akan menjadi suara dal, dal yang ditafhimkan. Nah, yang benar adalah di daerah yang penekanan daerah warna hijau. Latihan membaca, latihan membaca huruf bot. Bo, bi, bu, au, il, ul, au, bo, il, di, ulbu, bolalin, aidina,
buhaha, auhaka, rilwana, yulili, fawwalana, wanufawwilu, infawdu. Jadi huruf dot sesuai dengan sifatnya yang istiqolah, jadi suaranya agak dipanjangkan. Istiqolah dan rokhwah. Nah, kesalahan yang sering terjadi saat pengucapan huruf bot itu adalah sering berubah menjadi huruf au, berubah menjadi huruf wo, wola gitu, wola, atau berubah menjadi huruf dal. Tufiduna yang paling sering itu huruf dal. Jadi tidak dihadirkan sifat-sifatnya sehingga dotnya berubah menjadi dal. Tufiduna yang paling sering. Terus terdapat jeda tanpa suara yang dianggap sebagai istiqolah. Berarti au albo albolina. Jadi eh, tidak rohwahnya tidak dialirkan. Jadi bacanya albolina seperti itu. Dibaca kol-kolah. Nah, ini juga sering botnya terbaca kol-kolah waqadaban gitu. Waqadaba. Selanjutnya ada bunyi gunah yang bersamanya. Ada bunyi gunah yang bersamanya. Fanlu gitu. Ada suara-suara gunahnya gitu. Fanlu suara botnya. Jadi eh, tertutup kayak agak ada suara gunanya. Fanlu gitu. Selanjutnya ada diidghamkan ke huruf setelahnya. Oke. Diidghamkan ke huruf setelahnya. Botnya nggak kebaca, jadi langsung masuk ke huruf taknya. Arrotum, arrotum, gitu. Dotnya tidak terbaca. Ya. Demikian untuk untuk huruf alisan di bagian pangkal lidah, tengah lidah, dan satu makrot tepi lidah. Untuk bagian-bagian selanjutnya dari alisan ini akan dilanjutkan pekan depan oleh Kakak Alin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan dalam pemaparan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.